Tadi dikatakan bukan dengan hukum tapi roh yang menghidupkan. Hukum itu hanya merubah behavior, kelakuan. Tetapi pelayanan zaman perjanjian baru itu adalah pelayanan yang akan mengubahkan karakter. Dari karakter seorang yang dulu kalah terus menghadapi kehidupan itu, dia nanti akan menjadi seorang pemenang. 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai yang ke-6 ya. Begini firman Tuhan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain yang menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Korintus ini adalah hasil pelayanannya Paulus ketika perjalanan misi yang kedua. Dalam perkembangannya, Paulus itu banyak mendengar tentang hal yang tidak baik. Jemaat Korintus itu seperti mega church, gereja yang jemaatnya banyak, yang gedungnya gede, orang-orangnya kaya, pokoknya gereja yang dari luar itu tampaknya luar biasa. Dan orang-orangnya punya karunia loh Bapak Ibu. Tetapi setelah Paulus ini pergi, ada banyak pemimpin-pemimpin baru yang muncul. Pemimpin barunya mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada jemaatnya. Nah, ketika Paulus menulis ini, hal yang terjadi adalah begini. Jemaat itu sekarang sudah tidak bisa menerima Paulus lagi. Ada kontradiksi antara Paulus dengan pemimpin-pemimpin di Korintus ini. Pelayan-pelayan di Korintus ini Paulus yang melihat. Mereka melayani, tetapi motivasinya berbeda. Mungkin untuk kepentingan pribadi. Keuntungan pribadi itu tidak bisa diukur hanya dengan uang saja. Keuntungan pribadi itu bisa bentuknya popularitas ya. Aktualisasi diri. Melayani itu bukan karena panggilan. Karena keinginan diri. Supaya apa? Supaya kelihatan rohani. Itu motivasi yang salah. Tapi perhatikan Bapak Ibu yang sebelahnya, motivasinya Paulus apa? Paulus itu melayani karena satu panggilan Tuhan. Bukan kemauannya sendiri. Dia itu kepinginnya memburu jemaat, membinasakan jemaat. Melakukan apa yang dia percaya sebagai orang Farisi. Melakukan hukum Taurat dengan tidak bercacat. Tetapi di tengah jalan dia ditemui oleh Tuhan Yesus. Akhirnya terpanggil untuk melayani. Orang yang melayani dengan motivasi yang tulus, yang pertama buahnya itu pasti jiwa-jiwa baru. Orang tidak mengenal Kristus jadi mengenal Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, buahnya adalah perubahan karakter daripada orang-orang yang dilayaninya. Saya lanjutkan yang ayat yang ketiga ya, begini. Perhatikan, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta melainkan dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Satu reminder buat kita ya. Pelayanan itu apa toh sebetulnya? Supaya dikenal ya. Dipakai oleh banyak gereja. Pagi pelayanan di gereja Ebenezer gitu ya. Siang gereja di sebelah barat sana. Nanti sore pindah lagi pelayanan di sebelah utara. Malamnya masih pelayanan lagi. Mungkin orang bisa menilai kita hebat ya. Tapi Paulus hari ini mengingatkan setiap kita. Pelayanan itu bukan soal status. Pelayanan itu bukan soal popularitas. Tetapi pelayanan adalah memberitakan Kristus kepada orang-orang. Kita ini membawa Kristus karena Kristus kan diam di dalam diri kita kepada orang lain. Jiwa-jiwa itu yang terpenting Bapak Ibu ya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan. Berawal dari keintiman dengan Tuhan. Saya mau Bapak Ibu katakan bersama-sama dengan saya. Berawal dari apa? Keintiman dengan Tuhan. Kehidupan ilahi akan mengimpartasikan anugerah Tuhan.
Bapak Ibu mau mengimpartasikan kasih macam apa kalau Bapak Ibu tidak punya kasih yang dari Tuhan? Damai sejahtera macam apa kalau kita tidak menerima damai sejahtera dari Tuhan? Saya lanjutkan ayat yang berikutnya Bapak Ibu ya. Ayat yang kelima, dengan diri kami sendiri, perhatikan ini. Kami tidak sanggup. Paulus, Apolos, Kefas, mereka mengatakan kami itu tidak bisa loh melayani. Mereka mengatakan begini, memperhitungkan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Enggak, kesanggupan kami itu berasal dari pekerjaan Allah. Dia mengatakan begini loh, kalau bukan Tuhan yang menolong kami tidak bisa apa-apa. Artinya apa Bapak Ibu? Pelayanan rohani harus dimulai dari, katakan sama-sama saya Bapak Ibu, kerendahan hati. Seperti yang tadi Paulus katakan, kami tidak bisa. Tanpa Tuhan tidak ada seorang pun yang sanggup melayani. Mungkin kita punya skill ya, mungkin kita punya kemampuan. Tapi kalau tidak disertai dengan kuasa Tuhan, pelayanan kita tidak akan ada kuasanya. Jangan terjebak kepada savior syndrome. Saya selalu katakan kepada anak-anak rohani begini. Saya ini bapak rohani ya. Tugas saya itu bukan untuk menjawab segala permasalahanmu. Tugas saya bukan untuk kalau kamu ada masalah saya punya solusi. Bukan begitu Bapak Ibu. Jangan playing God ya. Saya kadang-kadang mengizinkan anak-anak rohani saya jatuh bangun bergumul. Kenapa? Karena melalui proses itu justru mereka bisa bertumbuh. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu sebentar lagi kita selesai ya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6 begini bunyi firman Tuhan. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari pelayan perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kita tahu bahwa perjanjian lama pelayanannya dengan secara hukum Taurat. Tapi di sini dikatakan bahwa sekarang pelayanannya itu bukan dengan hukum lagi, tetapi dengan roh yang menghidupkan. Poin yang ketiga Bapak Ibu, datang dari kesembuhan. Amsal 4 ayat yang ke-23 bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Perhatikan selanjutnya Bapak Ibu bunyinya gimana? Kehidupan. Bapak Ibu kalau kita melayani itu sangat penting sekali kondisi bukan fisik kita luar. Tapi hati kita ini loh. Pelayanan perjanjian baru disebutkan datang dari kesembuhan. Apa yang sembuh? Sembuh dari luka hati. Perhatikan yang di bawahnya. Orang yang terluka pasti melukai orang lain. Bapak Ibu pernah enggak dengar? Ada orang yang maksudnya gojek ya, maksudnya bercanda. Tapi teman-teman ketika mendengar candaannya enggak ada yang tertawa. Malah ada yang sakit hati. Kemungkinan orang yang bercanda itu adalah orang yang hatinya belum sembuh dari luka hati ya. Orang yang sakit hati pasti menyakiti. Gambarannya gini Bapak Ibu. Bu Hen, saya ini kangen sama Bu Hen Bapak Ibu. Belum saya ulang tahun, dia tuh malah pergi ke Demak. Meninggalkan saya Bapak Ibu. Tahu pulangnya jam berapa? 2:30 dini hari. Bangetan apa enggak Bapak Ibu? Contoh nih ya. Coba ngomong sing mesra. Cekelan aku terus kepalanya lendetan di sini. Respon yang normal, marah enggak kira-kira? Lepas kepalanya. Nah, begini. Kalau ada pria yang digandoli cewek gini rasanya harusnya seneng enggak? Normalnya seneng ya Bapak Ibu. Tapi gini misalnya, coba sekali lagi diulangi dari awal. Sakit. Kira-kira kenapa kok saya digitukan enggak mau? Kalau saya buka jas saya ternyata ini ada luka Bapak Ibu. Maksud istri saya mau mesra-mesraan. Tapi nyenggol luka saya yang menteng-menteng merah bernanah. Saya tentu sakit dong. Kalau saya sakit refleksnya apa? Menghindar. Atau mungkin malah mencoba melindungi luka saya ini. Tamplek, blek gitu. Ya, gambarannya bisa memahami ya Bapak Ibu. Terus gini Bapak Ibu. Bukan hanya orang yang terluka itu pasti menyakiti. Cara berpikir ya juga aneh.
Beberapa orang menyebut orang yang lukanya belum sembuh, cara berpikirnya itu mungkin sesat pikir gitu. Apalagi kalau ngambil keputusan. Kok bisa terjadi seperti itu, gimana Pak Ibu? Ini logikanya begini. Seorang laki-laki berjalan dengan pasangannya, laki-lakinya di kanan atau di kiri? Di kanan ya, normalnya di kanan. Tapi ingat tadi ya, saya punya luka di sini belum sembuh. Kalau jalan sama istri saya di sini, gini. Ya kalau gini, misalnya dia kejeglong, terus kemudian natap saya sakit enggak? Jadi karena saya punya luka di sini, cara berpikir saya berbeda dengan orang yang normal. Harusnya laki-laki di sini karena saya punya luka di sini, kowe kene wae Han, gak aku. Dia enggak tahu loh, kowe wong lanang kok jalannya di sebelah kiri. Dia enggak tahu bahwa saya nyimpen luka yang belum sembuh di sini. Bapak Ibu bisa menangkap gambarannya ya. Orang yang luka meskipun tidak disengaja pasti akan melukai. Orang yang luka, cara berpikirnya tidak bisa diterima dengan logika normal ya, aneh. Kenapa? Sebetulnya bukan sesat pikir Bapak Ibu, tapi dia mencoba untuk melindungi dirinya supaya lukanya tidak terkena sakit gitu Bapak Ibu ya. Kalau pelayanan kita mau menjadi pelayanan yang menghidupkan seperti tadi ya, dimulai dari kesembuhan hati kita. Firman Tuhan mengatakan begini, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati kita. Bayangkan kalau hati kita penuh nanah, yang keluar apa Bapak Ibu? Nanah. Saya baca riset itu begini, orang yang sehat jasmani maupun psikologisnya itu butuh sehari itu 4 pelukan loh Bapak Ibu. 4 kali pelukan. Karena pelukan itu menyembuhkan. Sering-sering aja tubruk gitu, peluk gitu. Bayar enggak pelukan? Enggak bayar. Tapi luka kita sembuh. Dan terima kasih sudah. Tadi dikatakan bukan dengan hukum tapi roh yang menghidupkan. Hukum itu hanya merubah behavior, kelakuan. Ya, seperti di Singapura tuh, jangan buang sampah sembarangan, gampang. Oh, kalau buang sampah tak denda loh. Sudah toh? Pasti kelakuannya berubah. Hatinya berubah enggak? Belum tentu. Karena dia tuh enggak membuang sampah sembarangan karena apa? Enggak mau bayar denda. Jangan membunuh, jangan berzinah. Itu apa tuh Bapak Ibu? Memperbaiki kelakuan, behavior. Tetapi pelayanan zaman perjanjian baru itu adalah pelayanan yang akan mengubahkan karakter. Melalui roh yang menghidupkan itu, nanti karakter orang-orang akan diubahkan. Dari karakter dunia kegelapan menjadi karakter yang menghidupkan. Dari karakter seorang yang kalah terus menghadapi kehidupan itu, ketika kita melayani mereka, ada roh yang menghidupkan itu boleh tertransfer. Dia nanti akan menjadi seorang